Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Indralaya akan melakukan video praktikum yang berjudul Uji aktivitas antibakteri, ekstrak daun sambiloto dan ekstrak daun sirih. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hengki Hidayat. Saya Ina Nanta. Saya Tati Yulia. Saya Nuti Zulita Mediana. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum yaitu untuk menguji efektivitas ekstrak daun sambiloto dan ekstrak daun sirih dalam berbagai konsentrasi sebagai antibakteri. Patologi, daun sambiloto bersifat analgesik dan antibakteri. Dari beberapa penelitian mengatakan bahwa daun sambiloto itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Tanaman daun sirih, di mana di tengah masyarakat tanaman daun sirih ini dipercaya sebagai obat, dikarenakan tanaman daun sirih ini mengandung minyak atsiri dan derivatnya adalah kafikol dan eugenol sebagai antibakteri. Alat: panci, sendok, mangkok, talenan, piring, pisau, gelas takar, cawan petri, suntikan, gunting. Saringan, kompor, selotip, kertas, timbangan, gelas plastik, kulkas, cotton bud, bahan: gula, ekstrak daun sambiloto, ekstrak daun sirih, air, umbi ganyong, usus besar ayam, agar-agar swallow, lilin. Sebelum melakukan praktikum, pakailah APD lengkap dan sterilkan tempat praktikum dengan menyemprotkan alkohol 70%. Sterilisasikan cawan petri. Kupas umbi ganyong dan cuci sampai bersih.
Timbang umbi ganyong, kemudian potong-potong setebal 1 cm x 1 cm sebanyak 300 gram. Didihkan potongan umbi ganyong dalam panci berisi 1 liter air hingga menjadi lunak. Saring air rebusan umbi ganyong, kemudian tambahkan air sampai mencukupi 1 liter. Timbang gula sebanyak 10 gram dan agar-agar swallow sebanyak 15 gram. Pindahkan hasil pencampuran rebusan umbi ganyong dan air ke dalam panci lain. Lalu tambahkan gula dan agar-agar swallow yang telah ditimbang. Didihkan campuran tersebut sambil diaduk secara kontinu. Setelah mendidih, tuangkan ke dalam cawan Petri yang sudah disterilisasi. Dinginkan, kemudian tutup cawan Petri dan diselotip, lalu bungkus dengan kertas steril.
Selanjutnya, simpan media pada suhu 4 derajat Celcius. Siapkan larutan ekstrak Sambiloto 5%, 25%, dan 50%. Untuk membuat larutan ekstrak daun Sambiloto konsentrasi 5%, 25%, dan 50%, timbang terlebih dahulu ekstraknya masing-masing 1 gram. Kemudian, larutan ekstrak daun Sambiloto 5% dengan perbandingan berat ekstrak 1 gram, pelarut air yang digunakan yaitu 20 ml. Untuk ekstrak daun Sambiloto 25%, pelarut yang dibutuhkan yaitu 4 ml. Sedangkan larutan ekstrak daun Sambiloto 50%, pelarut yang digunakan yaitu 2 ml. Siapkan larutan ekstrak sirih 5%, 25%, dan 50%. Langkah yang sama digunakan untuk membuat larutan ekstrak daun sirih. Berat ekstrak yang digunakan untuk masing-masing konsentrasi yaitu 1 gram. Larutan ekstrak 5% membutuhkan pelarut air 20 ml. Larutan ekstrak 25% menggunakan pelarut air 4 ml. Larutan ekstrak 50% menggunakan pelarut air 2 ml. Keluarkan dan siapkan media, lalu media ditetesi dengan larutan ekstrak yang sudah dibuat sebelumnya. Larutan ekstrak daun Sambiloto yang sudah dibuat dalam berbagai konsentrasi diteteskan pada media atau cawan petri yang sudah disiapkan, sekitar 4-5 tetes. Ada 1 cawan petri yang tidak diteteskan larutan ekstrak sebagai kontrol. Langkah yang sama dilakukan pada larutan ekstrak daun sirih pada media, kemudian diratakan. Kemudian, tumbuhkan bakteri pada media yang sudah dibuat dengan cara menyudut. Bakteri yang digunakan adalah bakteri pada usus besar ayam. Bakteri dioleskan pada cawan petri atau media yang telah ditetesi oleh larutan ekstrak daun Sambiloto 5%, 25%, dan 50% dengan menggunakan cotton buds. Begitu pula dengan media yang tidak menggunakan larutan ekstrak. Langkah yang sama dilakukan pula pada media atau cawan petri yang telah ditetesi oleh larutan ekstrak daun sirih 5%, 25%, dan 50%. Begitu juga pada media atau cawan petri yang tidak menggunakan larutan ekstrak daun sirih. Tutup cawan petri yang sudah diberi biakan bakteri, kemudian diselotip dan dibungkus dengan kertas yang steril. Pada proses penutupan cawan petri menggunakan selotip, jangan lupa diberikan label sesuai dengan ekstrak yang digunakan dan konsentrasi.
Alangkah baiknya lakukan satu persatu agar pekerjaan lebih teratur dan tertata dengan rapi. Selanjutnya diinkubasi selama 24 jam. Setelah diinkubasi selama 24 jam, media tanpa ekstrak dan menggunakan ekstrak daun sambiloto 5%, 25%, dan 50%, kami mengamati pada keempat media atau cawan petit tersebut tumbuh bakteri. Hal yang sama terjadi pada media ekstrak daun sirih, di mana pada media yang tidak menggunakan ekstrak dan menggunakan berbagai konsentrasi ekstrak daun sirih, itu tumbuh bakteri semua. Berdasarkan studi literatur bahwa daun sambiloto dan daun sirih hijau memiliki sifat antibakteri. Pada daun sirih kandungan fenol dan derivat seperti eugenol dan kafikol sebagai antibakteri. Namun, hasil percobaan kami pada ekstrak daun sambiloto dan ekstrak daun sirih pada media yang diberikan bakteri masih banyak tumbuh pada media. Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti ekstrak yang digunakan kurang murni dan saat pemerataan ekstrak pada media juga kurang merata. Kesimpulan, berdasarkan percobaan kami, uji aktivitas antibakteri menggunakan ekstrak daun sambiloto dan daun sirih kurang optimal karena medianya tumbuh bakteri yang cukup banyak. Hal ini terjadi karena ekstrak yang digunakan kurang murni dan pemerataan ekstrak yang tidak merata. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.